Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk terus melakukan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian seperti biasa adalah kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Hikmah-hikmah dalam Al-Quran ini, kisah dalam Al-Quran, kita akan belajar dari kisah Luqman Al-Hakim ya. Kisah Luqman Al-Hakim. Luqman ini adalah merupakan nama yang sudah sangat kita kenal ya, karena dia dijadikan oleh Allah nama sebuah surat ya dalam Al-Quran. Luqman ini adalah merupakan pelajaran berharga bagi kita. Dia adalah bukan seorang nabi, dia adalah seorang hamba yang soleh. Ulama lain, Imam Qurtubi menegaskan bahwa dia adalah seorang wali yang Allah berikan kepadanya hikmah secara tegas ya dalam Al-Quran. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh Allah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Jadi hikmah ini adalah merupakan sesuatu yang harus jadi capaian oleh kita Pak ya. Hikmah itu adalah puncak keilmuan. Ibnu Asyur mengatakan al-hikmatu itqanul ilmi wa ijra'il fi'li ala wafaqa dzalikal ilm. Jadi hikmah itu adalah itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala ma wafaqa dzalikal ilm. Dia adalah merupakan puncak kesempurnaan ilmu. Puncak daripada ilmu itu hikmah namanya. Dan beramal terhadap sesuatu yang sesuai dengan ilmu itu. Makanya sebetulnya ilmu hikmah itu didapat tidak mesti kita harus ilmu kita itu sampai setinggi langit sebetulnya. Karena kita tidak akan bisa mencapai ilmu sampai setinggi langit. Karena di atas orang yang berilmu akan ada ilmu lagi, di atas orang berilmu akan ilmu lagi terus. Akan tetapi kita bisa mencapai kesempurnaan ilmu tanpa harus setinggi langit dengan cara kita mengamalkan ilmu. Disitulah kita akan dapat banyak hikmah. Makanya dalam Quran dikatakan surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kan begitu masalah. Allah kasih hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan siapa yang sudah dikasih hikmah oleh Allah faqad utiya khairan katsira, maka dia adalah orang yang sungguh telah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak. Makanya suka dikatakan kata-katanya mengandung hikmah. Bahkan kata Ibnu Asyur, Allah berikan hikmah kepada lisannya orang Arab, kepada akalnya orang Yunani gitu. Jadi Allah berikan hikmah kepada lisan orang Arab dan akal orang Yunani. Yunani itu kan terkenal dengan pemikirannya.
dengan filsafatnya. Orang Arab terkenal dengan kata-katanya, makanya banyak syair-syair, qasidah-qasidah yang kata-katanya luar biasa. Karena nggak ada bahasa yang bisa menandingi bahasa Arab. Itu hikmah, Pak. Nah, ini Allah berikan kepada siapa? Kepada Luqman. Sehingga Allah apresiasi Luqman yang bukan nabi ini menjadi sebuah nama surat dalam Al-Quran. Surat 31. Bahkan nasihat-nasihatnya pun diabadikan. Itu Luqman. Nah, Al-Hakim itu adalah julukan ya, bukan nama asli. Jadi di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir di jilid pertama juz kedua halaman 169 di alinea yang pertama ada beberapa halaman Ibnu Katsir mengutip tentang hikmah ini, tentang Luqman ini. Dia adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Kata Ibnu Jarir, beliau itu adalah orang Habasi, kulit hitam, pendek, hidungnya mancung ke dalam gitu. Ya, itu Luqman. Al-Auza'i pernah ditanya, dia mengatakan begini, pernah datang seorang kulit hitam kepada Sa'id bin Musayyab. Dia datang kepada Sa'id bin Musayyab, kulit hitam itu. Dia seperti halnya minder, Pak. Seperti halnya minder ya, karena kulitnya gelap. Kemudian Sa'id bin Musayyab mengatakan, la tahzan li ajli sauda. Nggak usah minder lah, nggak usah sedih disebabkan karena kulitmu gelap, kulitmu hitam. Karena sesungguhnya orang-orang terbaik pilihan Allah itu ada 3 orang terbaik pilihan Allah, kulitnya rata-rata hitam. Nah, ini kabar gembira bagi yang kulitnya gelap seperti yang bicara di depan inilah pokoknya. Kenapa? Pertama adalah Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulitnya hitam. Yang kedua adalah Maulan Umar, pelayannya Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah Luqman Al-Hakim. Nah, ini adalah 3 kulit hitam tapi menjadi pilihan Allah. Nah, jadi begitu, Pak. Nggak usah minder kita kulit hitam, Pak. Ya, kulit yang gelap itu nggak usah minder. 3 manusia pilihan Allah itu kulitnya gelap. Karena memang begitulah Islam. Islam itu tidak memandang seseorang itu dari jenis apanya? Kulitnya. Bahkan Allah pun begitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang bentuk casing kalian gitu loh, kulitnya, rupanya, tapi yang Allah pandang dari kalian itu adalah hati dan apanya? Amalnya. Wanita kulit hitam pun ternyata bekas tinggalnya disenderkan dengan rumah Allah. Itulah siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu kulit hitam, Pak. Bahkan sejarah Ka'bah itu banyak dimulai dari kisah Siti Hajar itu. Siti Hajar melahirkan Ismail sampai keturunannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Ini kisah yang bisa kita ambil ibrohnya yang begitu berharga bagi kita. Nah, sehingga Luqman ini hampir kata-katanya Ibnu Katsir banyak mengutip. Bahkan di dalam Hilyatul Auliya banyak diungkap tuh ya, tentang kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim. Bahkan kita pun banyak mengutip kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim. Nah, jadi berdasarkan pendapat Ibnu Jarir, dia adalah seorang hamba sahaya, pencari kayu bakar, kulitnya gelap. Suatu saat Luqman itu pernah ditanya sama tuannya, katanya, Luqman, suruh motong kambing. Kemudian dipotonglah, kemudian tuannya minta, tolong ambilkan daging terbaik dari kambing itu. Diambillah hati dan lisannya, hati dan lidahnya. Kemudian suatu saat suruh motong kambing lagi, tuannya minta, Luqman, ambilkan daging yang paling buruk di dalam daging kambing itu. Diambil lagi lidah dan juga hatinya.
Kemudian si tuannya itu bilang, Luqman, ketika aku minta kau ambilkan daging terbaik dari kambing itu, kau ambil lidah dan hati. Ketika aku minta daging terburuk dari kambing itu, kau pun ambil lidah dan hati. Kenapa? Kata Luqman, Tuan, jika lidah dan hati ini baik, maka dia adalah merupakan daging terbaik. Tapi jika lidah dan hati ini buruk, maka dia adalah merupakan daging yang terburuk. Nah, disitulah terkenal bahwa setiap kali yang diucapkan oleh Luqman itu selalu mengandung hikmah. Imam Al-Qusairi mengatakan ini, anaknya Luqman itu namanya Taran. Ya, Taran. Taran itu kata Imam Al-Qusairi, dia adalah merupakan orang yang kafir, Pak. Orang yang kafir, musyrik, jauh dari nilai-nilai yang dianut oleh ayahnya Luqman sendiri. Akan tetapi nasihatnya yang menyentuh hati dan terus menerus kepada anaknya, itu dari kafir anaknya sampai menjadi anak yang soleh. Makanya bahasanya Luqman itu ketika menasihati anaknya, wahuwa ya'idhuhu, dia menasihati. Ya'izuhu itu kan fi'il mudhari yang menunjukkan terus menerus. Dia menasihati terus menerus kepada anaknya sampai anak itu menjadi soleh. Makanya kita itu dalam nasihatin anak nggak boleh bosan, Pak. Ya, jangan sampai kita bosan, kita kalah sama anak. Saya nasihatin udah, nyekolahin udah, terserah sekarang sama dia mau ngapain kek, mau gimana kek, nggak bisa kayak begitu. Luqman itu mengatakan, wa idh qala Luqman libni wa huwa ya'idhuhu. Kata-kata ya'idhuhu menunjukkan tentang kontinuitas, terus menerus sabarnya Luqman di dalam mendidik anaknya, sampai pakai hati, bahasa dengan ilustrasi yang luar biasa, analogi yang menyentuh, sampai anaknya itu menjadi sadar dan menjadi anak yang soleh. Makanya konsep nasihat Luqman ini dikatakan dengan konsep pendidikan. Nasihat Luqman adalah merupakan konsep pendidikan yang tetap relevan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan konsep pendidikan Luqman ini banyak diadopsi oleh para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, lembaga-lembaga pendidikan kalau dia ingin mengeluarkan output peserta didik yang hebat, ini bisa kita contoh, gali konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. Dan kata para ulama, hebatnya Luqman tahu tentang skala prioritas di dalam konsep pendidikan itu. Bayangkan hidup beberapa abad yang lalu, beliau sampai zamannya Nabi Daud ya. Akan tetapi dia tahu struktur pendidikan itu, tahapan-tahapannya itu, marhalahnya itu. Apa dulu sampai luar biasa. Makanya Allah abadikan dalam Quran surat Luqman itu. Nah, jadi apapun ketika yang dilakukan Luqman adalah proses pendidikan kepada anaknya. Suatu saat Luqman pernah ngajak anak berjalan lah, ya, bahasa kitanya field trip kali ya, gitulah, jalan-jalan. Makanya konsep pendidikan itu nasihatin anak itu, Pak, bisa sambil jalan, Pak, sambil makan, sambil jalan gitu. Kita bisa tuh nasihatin. Nah, Luqman itu biasa begitu. Sering dia ngajak anaknya jalan dalam rangka untuk mendidiknya, memberikan nasihat. Karena biasanya ketika kita dalam kondisi jalan itu lebih masuk kepada anak. Suatu saat Luqman berjalan dengan anaknya, bawa keledai lah. Luqman naik di atas keledai, anaknya yang nuntun keledai itu. Di tengah perjalanan masuk kepada sebuah komunitas masyarakat. Kemudian masyarakat berkomentar, bahasa kitanya nyinyir gitu ya. Nyinyir, ini orang tua nggak sayang sama anak apa? Dia enak-enakan naik keledai sementara anaknya suruh nuntun katanya. Ini orang tua yang egois gitu. Kemudian Luqman turun. Nah, kamu aja yang naik keledai, biar ayah yang nuntun keledai itu. Lewatin satu masyarakat lagi, masyarakat nyinyir lagi. Ini anak nggak tahu etika, nggak tahu adab kayaknya. Dianya enak di atas keledai, tapi ternyata bapaknya suruh nuntun keledai. Ini anak nggak tahu diri kayaknya, kayak begini modelnya. Terus begitu apa? Kemudian kata Luqman diputuskan, nah udah kita berdua aja naik keledai deh. Yuk kita jalan, biarin kita berdua aja naik. Pas ketika lewat satu masyarakat lagi, masyarakat ngomong lagi, ini anak dan bapak nggak punya peri kehewanan apa ini?
keledai kecil begini ditaikin berdua katanya, nyiksa ini kayak begini. Lukman lagi akhirnya, nah kita putusin, udah nggak usah kita naik keledai tunggangin, keledainya kita tuntun aja. Masyarakat lagi, masyarakat ngomong lagi, dasar bapak dan anak nggak punya otak, punya keledai ngapain kalau nggak ditunggangin gitu loh. Selesai istirahat dalam suatu tempat, Lukman tersenyum dan bicara ke anaknya, nah itulah masyarakat, itulah manusia, bahwa mereka punya persepsi masing-masing, mereka punya cara pandang masing-masing. Ridon nas goyatun la tudriku, keridoan manusia, kepuasan manusia, goyatun la tudriku, ambisi yang tidak pernah kita bisa capai. Makanya lebih gampang nyari ridho Allah Pak daripada nyari ridho manusia. Kata Imam Syafi'i begitu, ridon nas goyatun la tudriku, keridoan manusia, kepuasan manusia adalah merupakan tujuan yang tidak akan pernah kita dapat, yang tidak akan pernah kita capai. Jadi untuk memuaskan semua manusia, kata Imam Syafi'i, kita nggak bakalan dapat, pasti salah wae. Ditaikan salah, teu ditaikan bapana naik salah, bapana turun anakna naik salah, dua-duanya naik salah, dua-duanya kagak naik juga salah, juga salah. Tapi Lukman tidak pernah marah, justru setiap apapun kejadian Lukman itu selalu mengambil hikmah, dan ini banyak sekali dikisahkan, banyak sekali dikisahkan. Makanya dia dalam sejarah terkenal dengan Lukman Al-Hakim. Makanya kalau orang punya hikmah, semuanya jadi baik. Kalau orang punya hikmah, sudah dapat hikmah, semuanya jadi baik. Ya, ada cerita kan, ibu-ibu udah tua, ya, dia masih kuliah, jurusan apa Bu? Jurusan teknik, ngambil apa? Ngambil hikmahnya weh pokoknya gitu. Belajar teknik susah, belajar apa susah, akhirnya ngambil apanya? Ngambil hikmahnya gitu. Jadi mungkin kuliah lulus itu tandanya ngambil apa? Ngambil hikmahnya kayaknya gitu ya. Ijazah kagak dapat, apa kagak dapat, ngambil hikmah pernah kuliah gitu ya. Ujung-ujungnya gelarnya MA, mahasiswa abadi gitu ya. Jadi hikmah ini dahsyat Pak, ya. Makanya para ulama banyak yang mengkaji tentang hikmah ini. Nah, jadi kita belajar dari kisah Lukman Al-Hakim ini, manusia yang Allah berikan hikmah bukan dari kalangan para nabi, tetapi namanya diapresiasi oleh Allah sampai menjadi sebuah surat dalam Al-Quran. Bahkan konsep pendidikannya diabadikan oleh Allah, bahkan diadopsi oleh para nabi, sehingga menjadi konsep pendidikan yang tetap relevan ya, sampai situasi dan kondisi kapanpun. Nah, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, nasihat-nasihat Lukman ini yang kata Dr. Amr Khalid ini bisa menjadi dasar-dasar pendidikan dalam Islam. Yang pertama, Lukman itu berkata kepada anaknya, menasihati putranya. Kata Lukman, ya bunayya, wahai anakku. Bunayya ini panggilan kesayangan Pak ya. Dalam bahasa Arab namanya ismu tasgir, namanya isim tasgir. Ya kan suka ada ya bani, ya bani Adam misalkan. Tapi atau bani Israel, tapi ini ya bunayya. Ini namanya ismun tasgir. Ya dalam rangka untuk panggilan kesayangan. Makanya kepada anak itu begitu, harus ada tasgir, panggilan-panggilan kesayangan. Jadi nasihatnya pakai hati. Kata Imam Ghazali, ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalb. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Ya, kata Imam Ghazali begitu. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Jadi konsep yang pertama, wahai anakku, jangan kau berlaku syirik kepada Allah. Jadi konsep pertama larangan syirik, artinya konsep tauhid. Jadi pendidikan pertama itu Pak kepada anak, pendidikan tauhid, pendidikan akidah. Karena ini adalah merupakan pondasi Pak, pondasi akidah pertama. Kalau kata Imam Ghazali kan ini namanya pendidikan fardu ain dulu, fardu ain dulu. Jadi ilmu
dalam Islam itu, kata Imam Ghazali, bukan ilmu umum, ilmu agama, Pak. Bukan ilmu agama, ilmu umum, bukan ilmu dunia, ilmu akhirat. Kata Imam Ghazali, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah gitu. Makanya sebetulnya sebelum anak kita kuliah itu harusnya fardu ainnya selesai, Pak. Fardu ainnya selesai. Anak kita mau dikuliahin apa nih? Mau dikuliahin kedokteran gitu, mau dikuliahin teknik misalnya, mau dikuliahin jurusan ekonomi. Itu sebetulnya kita itu sebagai orang tua, sebelum dia kuliah ngambil ilmu fardu kifayahnya, dia harus selesaikan dulu ilmu fardu ainnya gitu. Jadi kenapa banyak ketika dia jadi ahli ekonom yang kapitalis, ya, jadi ahli teknokrat yang sekuler gitu loh, ya, saintis yang sekuler gitu loh. Kenapa? Karena dia ilmu fardu kifayahnya dominan, sementara fardu ainnya belum tuntas gitu. Nah ini kebalik, selesai dia ilmu fardu kifayah, baru dia belajar ilmu fardu ain, kan kacau nantinya itu. Sehingga apa? Sehingga ilmu fardu kifayahnya tidak punya kontribusi untuk agama gitu, untuk umat gitu. Sehingga dia menjadi sekuler, bahkan profit oriented dengan ilmunya itu gitu loh. Orientasinya adalah orientasi dunia, sedikit pun ilmunya tidak menyadarkan dia tentang agama gitu. Nah, ini kan berbahaya, Pak. Berbahaya. Makanya saya sering menyinggung apa? Saya sering menyindir kadang. Umat ini kenapa terbelakang? Umat ini kenapa kita susah maju? Karena banyak di antara umat kita yang dia doktor dalam ilmu fardu kifayah, tapi SD di dalam ilmu fardu ain gitulah. Doktor dia dalam ilmu fardu kifayah, tapi dia masih SD dalam fardu ainnya. Fardu ainnya. Ini kan kesalahan konsep ini menyebabkan ya berdampak kepada kemajuan umat ini. Kan itu sebetulnya. Kenapa kita? Ya karena konsep pendidikan kita mungkin tidak mengucuk kepada konsep pendidikan para salafus soleh. Rasulullah misalkan. Ya, konsep pendidikan agama kita, konsep Quran, Sunnah yang ditempuh oleh para salafus soleh gitu. Coba kalau kita lihat biografi para ulama salafus soleh, biografi para ulama kita, ya kita kenal misalkan dengan Ibnu Sina, kita kenal dengan Ibnu Rus, ya kita kenal dengan siapa lagi itu, ya Al-Farabi, kita kenal dengan Ibnu Khaldun misalkan. Itu mereka kan orang-orang yang hebat dalam ilmu kifayahnya, tapi mereka tuntas fardu ainnya. Sampai konsep pendidikan kita sekarang begitu. Ada orang ahli agama tapi dia buta tentang masalah ilmu fardu kifayah. Ada orang ahli fardu kifayah tapi dia juga buta tentang ilmu fardu ain. Sehingga tidak sinkron itu. Dikotomis kan tentang itu. Nah, makanya konsep pertama Luqman adalah la tusyrik billah. Konsep pendidikannya adalah konsep tauhid. Jangan syirik kepada Allah. Tanamkan konsep tauhid. Ini penting, ini ilmu fardu ain. Nah, ternyata bukan hanya sekedar sampai di situ, Pak. Luqman pun ternyata sampai memberikan kejelasan kepada anaknya. Konsep tauhid yang ditanamkan pertama adalah tentang kontrol Allah, kesadaran tentang apa yang dilakukan oleh engkau. Nah, itu dicatat, dilihat oleh Allah. Ya, dalam ayat 16 misalkan Allah berfirman apa? Yang diabadikan, ya bunayya innaha intaku mithqalu habbah min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Itu yang disadarkan itu. Anakku, jika engkau melakukan suatu perbuatan walaupun sebesar dzarrah, itu disadarkan ya, sebesar dzarrah, baik itu yang baik maupun yang buruk, di atas batu, di bawah bumi, di atas langit, ya'ti bihallah, itu pasti akan Allah akan dicatat, pasti akan dinilai Allah, pasti akan dilihat Allah. Disadarkan anaknya tentang pantauan Allah, karena Luqman sadar dia tidak bisa mengontrol anaknya 24 jam. Sadar gimana caranya saya tidak bisa ngontrol 24 jam, tapi dia sadar bahwa ada yang ngontrol selain daripada bapaknya gitu. Ada yang ngelihat selain daripada bapaknya, ada yang ngawasin selain daripada bapaknya. Apa? Disadarkan tentang Allah, innallaha latifun khabir. Begitu.
Sama kan kita kan nggak bisa ngontrol anak kita 24 jam. Ngapain dia di luar, seperti apa, dengan siapa bergaul, nggak bisa Pak 24 jam. Istri nggak bisa ngontrol suaminya 24 jam itu. Kelihatan di rumah dia baik-baik aja gitu Pak. Padahal kita nggak tahu di luar dia ngapain gitu, dengan siapa kadang-kadang. Kan nggak tahu. Tapi gimana caranya supaya dia walaupun tidak kita kontrol, tapi dia hidupnya on the track gitu loh. Hidupnya lurus, hidupnya benar. Ada ketakutan gitu loh ketika melakukan pelanggaran, apa? Disadarkan tentang adanya kontrol dari Allah. Sekecil apapun perbuatan, dimanapun kau berada, ada yang kontrol. Itu semuanya akan didatangkan kepada Allah dan dicatat serta dibalasnya. Kalau baik baik, kalau buruk pasti buruk. Ini kan Pak harus menanamkan ini kan terus menerus Pak, dari kecil. Kita kan krisis sekarang. Kita kan krisis saat ini Pak, bukan semata-mata krisis ekonomi kan, krisis kesadaran terhadap kontrol dari Allah yang Maha Latif, yang Maha Khabir, kan itu masalahnya. Krisis kesadaran. Kalau misalkan kita sadar, dipantau, dikontrol Allah, seperti kita sadarnya kalau dimanapun di kantor kita ada CCTV kan, kita kalau ada CCTV sadar, tenang gitu. Bener ada CCTV. Padahal CCTV bisa rusak. Kayak kasus yang sekarang polisi tiba-tiba CCTV rusak semua gitu kan. Betul nggak? CCTV bisa rusak. Tapi kira-kira CCTV Allah bisa rusak nggak? Suatu saat Rokib Atid error misalkan gitu loh. Kosret misalkan gitu loh. Deret, amal buruk jadi amal baik gitu. Error. Mudah-mudahan Rokib Atid error ya gitu. Mudah-mudahan kalau lagi berbuat buruk Rokib adiknya tidur kayaknya gitu loh ya, baterainya habis kayaknya. Nggak ada. Jadi kalau ditanamkan itu ternyata itu luar biasa. Ini kan krisis kita adalah krisis terhadap kontrol itu. Nah Luqman sadar bahwa dia tidak bisa kontrol anaknya 24 jam, maka yang disadarkan, yang ditanamkan adalah tentang adanya kontrol Allah yang Latif, yang Khabir, Maha lembut, Maha mengontrol, Maha mengetahui. Nah, ini konsep tauhid yang pertama yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim. Dan konsep tauhid itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya itu sudah ada dalam diri kita, tinggal dikembangkan. Karena fitrah manusia itu salah satunya di antara fitrah nafsani itu adalah fitrah ketuhanan. Ya, ada 3 fitrah dalam diri manusia yang tidak bisa hilang Pak sebetulnya. Dan itu hanya tinggal dikembangkan. Satu, fitrah ketuhanannya, ya, fitrah teologinya, fitrah uluhiyahnya, fitrah ketuhanan, bahwa setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang diagungkan. Itu setiap manusia pasti memiliki itu. Yang kedua adalah fitrah ubudiyah, fitrah penghambaan, karena siapapun manusia ya, bahwa dia adalah akan memiliki fitrah penghambaan, dirinya hamba. Yang ketiga adalah fitrah munawwamah. Manusia itu semuanya senang terhadap sesuatu yang teratur, Pak. Fitrah keteraturan. Jadi kita itu senang. Ya Bapak lihatlah kalau misalkan di rumah teratur rapi, senang nggak? Senang, saya yakin. Ya. Ketika misalkan kita di masjid sendal-sendal itu rapi, senang nggak Pak? Senang kita. Kita itu senang terhadap fitrah keteraturan. Nah makanya agama itu sebetulnya ingin apa? Ingin mengangkat, ingin melestarikan tentang fitrah itu. Tentang fitrah itu. Nah ini konsep yang pertama. Ya, jadi di samping menjelaskan tentang sifat Allah, menjelaskan tentang bahayanya syirik. Apa syirik itu? Dikatakan oleh Luqman dalam ayat ini, inna syirka la zulmun adzim. Enggak ada perbuatan jolim yang paling besar selain daripada kesyirikan. Dia adalah zoliman yang paling besar. Apa zolim itu Pak? Zolim ini kan gini, zolim ini kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau saya tempatkan peci saya di kaki, karena peci ini murah, ya peci 20.000, maka saya tempatkan di kaki. Sepatu yang 500.000 saya tempatkan di kepala gitu, karena sepatu 500.000 sayang kalau diinjak gitu lah. Peci nggak apa-apa diinjak, cuma 20.000 misalkan itu. Itu saya namanya zolim. Tapi itu kan kezoliman biasa. Tapi kalau kita menempatkan posisi Allah, Tuhan, di posisi makhluk, kemudian tempatkan posisi makhluk di posisi Tuhan, oh ini namanya zulmun adzim namanya.
Jadi kalau menempatkan peci di kaki, sepatu di kepala saja kezoliman, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini menempatkan posisi Allah di makhluk, menempatkan posisi makhluk di mana? Di Allah. Itu kezoliman yang paling besar ya begitu. Allah diposisikan seperti makhluk. Ya, sedangkan makhluk diposisikan seperti Allah, seperti Tuhan. Wah, ini kezoliman yang besar, dahsyat. Kezoliman yang sangat besar. Makanya disebut dengan inna syirka la dzulmun adzim. Dijelaskan ya tentang bahayanya syirik, dan juga dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya tauhid itu ada tauhid asma dan sifat. Selain uluhiyah, rububiyah, dalam konsepnya Ibnu Taimiyah ada tauhid asma dan juga sifat. Di Indonesia ini, dalam dunia Islam ini kan konsep tauhid yang populer kan cuma dua, Pak. Konsep tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang hidup tahun 240 Hijriah, dengan konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah yang hidup di tahun 600-an Hijriah. Jadi jangan suka saling mengeliminasi, Pak, gitu. Ya. Abu Hasan Al-Asy'ari 240, Ibnu Taimiyah 600 Hijriahan. Itu jauh sebetulnya. Makanya Ibnu Taimiyah itu sebetulnya selesai dari masa salaf sebetulnya. Konsep tauhidnya yang populer adalah tiga itu. Apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu. Ibnu Taimiyah membedakan antara asma dan sifat itu. Kalau Abu Hasan Asy'ari kan yang sudah kita kenal dari dulu. Ya, salah satunya adalah konsep tentang sifat Allah yang 20. Beda sifat, beda nama ya. Beda sifat, beda nama. Nama saya Sukron Ma'mun, sifat saya beda. Jadi kalau sifat itu muta'alliqun binafsihi, sifat itu berkaitan dengan zat, dengan dirinya, itu sifat. Ya. Kalau nama itu muta'alliqun bi fi'lihi, dia berkaitan dengan pekerjaannya. Ya. Allah itu siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifatnya apa? Wujud. Dia itu ada. Siapa yang maha penyayang itu? Itulah yang ada. Siapa yang maha rohim itu? Itulah yang bako. Siapa yang maha pemberi rizki itu? Dialah yang kodim misalnya. Terus seperti itu. Jadi kalau sifat terkait dengan diri, kalau dia nama terkait dengan pekerjaan, profesi. Ya, siapa Sukron itu? Sukron Ma'mun yang pengajar di Al-Falah itu. Sifatnya gimana? Baik dan tidak sombong, gitu kan gitu. Muji sendiri gitu loh ya. Jadi itu beda, Pak. Apa dia pekerjaannya gitu? Pengajar, dai, dosen, si Dodo dan si Husen gitu lah. Jadi itu beda gitu di situ. Makanya konsep tauhid itu ada dua. Jangan saling mengeliminasi. Makanya saya termasuk orang yang tidak suka mengkonfrontasi dalil. Tapi biasakan kita itu mengkompromikan dalil. Jangan dibiasakan suka mengkonfrontasikan dalil. Harus mampu mengkompromikan dalil. Cuma kalau mengkonfrontasikan kan enak, tidak butuh ilmu. Tapi kalau mengkompromikan kan butuh ilmu namanya. Makanya namanya at-ta'arud ad-dilalah. Ya. Babnya khusus bagaimana cara mengkompromikan dalil. Bab usul fikihnya namanya at-ta'arud ad-dilalah, mengkompromikan dalil yang seolah-olah kontradiksi satu dengan yang lain. Kita kan hobinya kayak begitu, Pak. Hobinya kayak begitu. Begitu mau Idul Fitri, Idul Adha, dibenturkan dalilnya. Ikhtilaful ihlal atau wihdatul hilal. Dalil satu dengan yang lain dibentrokin, dikonfrontasikan. Padahal kata para ulama, tidaklah ada dalil Quran dan Sunnah yang seolah-olah secara zahir kontradiksi satu dengan yang lain, melainkan Imam Syafi'i pasti mampu mengkompromikannya. Jadi bukan dalilnya yang kontradiksi, Pak. Kadang-kadang ilmu kita yang gak nyampe bagaimana mengkompromikan dalil itu. Ini sekarang itu kan hobinya kita itu kadang-kadang mengkonfrontasikan, bukan mengkompromikan gitu loh. Ini kalau ngaji mengkompromikan, Pak, wawasan nambah, toleransi kita makin mantap gitu loh. Tapi sekarang kan akhirnya tegang yang ada. Tegang yang ada.
Kenapa? Karena biasa kita seperti itu. Coba buka misalkan di internet at-ta'arud ad-dilalah misalkan, bagaimana cara mengkompromikan dalil-dalil yang seolah-olah kontradiksi satu dengan yang lain. Makanya kalau dulu kita kuliah atau dulu kita belajar di pesantren, ada yang disebut dengan fikih muqarranah, itu fikih perbandingan. Fikih perbandingan yang dikaji tentang dalil-dalil dan metode-metode ulama di dalam memahami dalil-dalil itu. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Ini yang pertama konsepnya, konsep tauhidullah. Nah, ini harus diadopsi. Kenapa sebabnya? Karena pilot projectnya jelas, Pak. Ya, ini harus diadopsi. Jadi keberhasilannya jelas gitu. Konsep Luqman itu keberhasilannya jelas gitu. Nama Luqmannya ada dalam Quran, sejarahnya ada, anaknya yang tadinya kafir jadi soleh ada gitu loh. Ngapain kita mau ngadopsi yang lain gitu loh? Ngapain? Nggak percaya kita kepada Allah. Allah itu mengapresiasi bukan main-main. Berarti kan ada sesuatu yang dahsyat gitu. Ada yang dahsyat. Apalagi sekarang konsep tauhid, Pak, dibahas oleh para ilmuwan kita. Di Gontor itu misalkan ada Profesor Pak Hamid Zarkasi misalnya, profesor dalam bidang filsafat Islam, ya, filsafat Islam, profesor dalam filsafat Islam ternyata oleh santri, Pak, dapatnya gitu. Ya, Hamid Fahmi Zarkasi itu profesor dalam bidang filsafat Islam. Ya, makanya memang banyaklah teman-teman kita yang anti terhadap filsafat. Ya, kalau saya kan, kita itu begini, Pak, semua ilmu itu pasti mengalami distorsi, Pak. Nah, biasanya yang anti itu karena dia baca sesuatu yang semua terdistorsi, Pak. Akidah terdistorsi, sejarah terdistorsi gitu loh. Iya kan? Bahkan tidak sedikit orang pun banyak berusaha untuk mendistorsi Al-Quran. Semuanya terdistorsi gitu. Nah, tapi bagaimana kita mendalami kepada akarnya sehingga kita bisa memilah di mana nih sisi kesalahannya, di mana nih sisi kesesatannya, karena tidak semuanya juga harus sesat. Kan begitu. Ya. Nah, jadi para orang-orang yang backgroundnya peradaban Islam, mereka sekarang sudah banyak, Pak, mengkaji tentang akidah dan kontribusinya terhadap kemajuan itu. Banyak gitu. Saya pernah dulu kalau nggak salah menyinggung, bicara tentang tauhid, Pak, bicara tentang akidah, itu bukan hanya bicara tentang angka, ansih di situ. Bukan. Akidah itu, tauhid itu 1 esa, di atas 0, di bawah 2. Bukan hanya bicara itu. Bicara akidah itu bicara tentang peradaban, Pak, konsep berpikir, konsep hidup. Itu bicara akidah itu bicara di situ, Pak. Bukan hanya bicara tentang angka. Ya, oh yang namanya tauhid 1 di atas 0, di bawah 2. Bukan hanya itu, tapi dia adalah dasar gimana kita berpikir, kita bertindak gitu loh. Itu dasarnya adalah apa? Tauhid. Bukunya Ragib As-Sirjani, Profesor Ragib As-Sirjani dan Dr. Wahiduddin Khan itu mengatakan bahwa dunia tercerahkan sampai saat ini, Pak, itu kontribusi konsep tauhidnya umat Islam itu. Kontribusi konsep tauhidnya umat Islam. Kontribusi tauhidnya umat Islam. Karena dulu orang-orang kan menganggap, ada yang menganggap bulan itu Tuhan, ada yang menganggap gunung itu Tuhan, ada yang menganggap matahari Tuhan. Ini pertanyaannya, Pak, kalau misalkan mereka menganggap kalau bulan itu Tuhan, kira-kira ada nggak orang yang bakal menginjakkan kakinya ke bulan kira-kira, Pak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Loh, Tuhannya bulan, masa Tuhan mau diinjak-injak gitu loh, maksudnya itu. Enggak ada. Kalau misalnya orang masih menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan, seperti halnya keyakinan umat Nabi Ibrahim dulu, bintang Tuhan, matahari Tuhan, bulan Tuhan, enggak ada yang menginjakkan kakinya ke bulan. Kenapa? Karena takut kualat. Masa Tuhan mau diinjak-injak gitu loh, karena enggak ada kayak begitu. Jadi konsep tauhid itulah sekarang itu yang menyebabkan terjadinya percerahan. Coba baca Profesor Dr. As-Sirjani gitu. Kontribusi Islam terhadap dunia itu sangatlah luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, runutan juga nasihat Luqman, dan ini adalah merupakan konsep pendidikan kepada anaknya adalah setelah dia
menyeru agar anaknya tidak menyekutukan Allah. Konsep tauhid, pentingnya tauhid. Ini nanti bisa kita breakdown lagi ya. Yang kedua, kita lanjutkan dulu, adalah tentang birrul walidain. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain ini Pak, jangan main-main Pak. Ini harusnya konsep, makanya dalam Quran kenapa birrul walidain itu selalu digandengkan dengan iman kepada Allah, syukur kepada Allah, kemudian syukur kepada orang tua, tidak menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang. Dalam Quran Pak Bu, itu birrul walidain itu selalu kedua setelah taat kepada Allah, gandengkannya begitu. Ini jarang kita sekolah ngajarin birrul walidain, universitas ngajarin birrul walidain. Makanya tidak sedikit anaknya makin cerdas akalnya, tapi makin kurang apanya? Adabnya. Akalnya cerdas, titelnya sarjana, otaknya cerdas, yang ngebiayain orang tua. Tapi semakin cerdas, semakin gampang mulutnya untuk membantah, bahkan untuk menyalahkan, bahkan untuk melawan kepada orang tuanya. Tidak sedikit yang kayak begitu. Berbakti kepada orang tua Pak, tidak mesti anak supaya bakti, anak supaya bisa membahagiakan orang tua, tidak mesti anak itu sampai sukses secara dunia. Sejarah anak yang paling bakti dan mampu membahagiakan orang tuanya bukan anak yang kaya. Siapa? Uwais Al-Qarnain itu. Makanya di sini siapa? Abdul Karim Zaidan dalam buku ini, ketika surat Luqman sama Abdul Karim Zaidan akhirnya digandengkan, dikaitkan dengan surat 17 ayat 23. Pak Bu, kalau pengen tahu puncak bakti kepada orang tua seperti apa, cara ihsan kepada orang tua seperti apa, ihsan kepada orang tua itu seperti apa, itu redaksinya bisa dilihat surat 17 ayat berapa? Ayat 23. Surat 17:23 itu menjelaskan kepada kita gimana cara berlaku ihsan kepada orang tua sebetulnya. Kan kita nggak tahu ihsan itu kira-kira. Seolah-olah ihsan itu gimana? Ngasih nafkah, ngasih makan gitu. Ihsan itu begitu. Coba lihat redaksinya ya. Saya baca sedikit saja. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kepadamu agar kau tidak menyembah kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berlaku ihsanlah kalian. Itu kan terjemah Departemen Agama kan kepada. Biasanya kalau kepada saya tanya kira-kira kalau kepada itu pakai ba atau pakai ila biasanya? Harusnya pakai apa? Ila. Ana ajhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Ana ajhabu ila suq, saya pergi ke pasar. Kalau kepada itu harusnya pakai ila Pak, bukan pakai ba. Tapi kenapa Allah memilih ba bukan ila, atau memilih ba bukan li, bukan ila bukan li? Ila itu Pak, ila itu menunjukkan tentang adanya jarak, menunjukkan tentang adanya. Jadi kalau saya mau pergi ke masjid, artinya ada jarak antara saya tinggal dengan masjid. Kalau saya mau pergi ke pasar, ada jarak antara saya dengan pasar, ada jarak Pak. Tapi kalau ba itu bukan masalah jarak. Ba itu maknanya salah satunya lil ilsok, maknanya adalah lil musahabah. Itu di dalam kitab namanya Mughnil Labib karya Ibnu Hisam, ada 2 jilid. Di jilid pertama huruf ba itu ada 14 makna huruf ba. Mughnil Labib itu adalah makna-makna huruf dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan ba, lam, fi, waw, suma, itu apa artinya itu nama kitabnya Mughnil Labib karya Ibnu Hisam, ada 2 jilid itu. Tapi bahasa Arab dan gundul gitu aja pakainya. Kitabnya namanya Mughnil Labib. Jadi gini misalkan, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun misal. Kenapa Allah pilih menggunakan kata fa bukan kata wayakun misalkan? Tapi ketika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kenapa pakai wa bukan summa akhirati hasanah gitu? Padahal antara
Dunia dengan akhirat kan sebetulnya jauh jaraknya. Kalau jauh jaraknya kan sebetulnya kan pakai tsumma misalkan. Fid dunya hasanah, tsumma al akhiratu hasanah. Fid dunya hasanah, tsumma akhirati hasanah. Tapi dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa pakai waw gitu? Itu di dalam kitab Mughnil Labib ya, karya Ibnu Hisam, itu ada tuh makna-makna huruf dalam Al-Qur'an. Nah, sama di sini sebetulnya. Kalau yang namanya kepada sebetulnya kan pakai illa gitu. Ya, pakai illa. Tapi ini kan wabil walidain. Nah, jadi dalam kitab itu ba itu kayak bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba itu ada 14 maknanya. Nah, di antara 14 makna huruf ba itu di antaranya adalah lil ilsaq atau lil musahabah, makna kelekatan dan makna kebersamaan. Jadi gimana maksudnya Ustaz? Kalau kita ingin tahu tentang puncak bakti kepada orang tua, berdasarkan redaksi daripada ayat ini adalah membersamai mereka, menemani mereka, lekat dengan mereka indakal kibar, ketika mereka sudah tua. Itu puncaknya di situ. Ya, jadi bukan wa ilal walidain, bukan walil walidain. Kalau pakai li itu maknanya untuk. Maknanya untuk. Jadi kalau misalkan walil walidaini, untuk kedua orang tua berlaku ihsan. Seolah-olah ihsannya kita kepada orang tua untuk orang tua, padahal bukan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita baik kepada orang tua, ihsan kepada orang tua, itu bukan untuk siapa, Pak? Bukan untuk orang tua, tapi untuk siapa? Untuk kita, supaya kita tidak jadi anak durhaka gitu loh. Supaya tidak jadi anak durhaka. Untuk kita, supaya kita tidak mendapatkan murka Allah gitu loh. Nah, makanya contoh tentang kebersamaan kepada orang tua di masa tua itulah dicontohkan dalam Quran oleh siapa? Dicontohkan dalam sejarah oleh siapa? Uwais Al-Qarnain. Uwais Al-Qarnain itu kan Masya Allah, dia orangnya miskin, Pak, tapi bisa membahagiakan orang tua. Sampai-sampai Uwais Al-Qarnain itu tidak sempat ketemu Rasul, padahal hidup masih di zaman Rasul. Bukan karena dia tidak mau ketemu Rasul, karena dia ingin membersamai, lekat dengan orang tuanya, dengan ibunya, sampai dia tidak sempat ketemu Rasul. Sampai-sampai suatu saat dia izin kepada ibunya, "Ibu, rinduku kepada Rasul sudah memuncak, tidak bisa dibendung." Kata ibunya, "Kalau kau sudah rindu, ingin ketemu, datangi saja, temui saja, tapi jangan lama-lama, karena ibu nggak ada siapa-siapa." Senangnya luar biasa, diizinkan, berangkat dia ke Madinah. Pas ketika dia berangkat ke Madinah, ternyata Rasul sedang berjihad. Rasul sedang nggak ada di rumah, hanya ada istrinya. Kata Aisyah, "Tunggu saja." Kata Uwais, "Aku nggak bisa nunggu, salamkan saja, karena aku punya ibu yang nggak punya siapa-siapa kecuali aku." Pergi lagi, nggak sempat ketemu Rasul. Saking apanya? Saking membersamai orang tuanya. Tapi apa? Walaupun Rasul tidak ketemu Uwais, Uwais tidak ketemu Rasul, tapi Rasul tahu kalau Uwais itu orang luar biasa. Sampai sahabatnya pun, Utsman dan Umar, diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarnain. Itu namanya membersamai. Sampai-sampai ibunya, "Uwais, semua yang ibu inginkan, yang butuhkan kau penuhi." Padahal Uwais orang miskin. Cuma satu yang masih ngeganjal di hati ibu, ibu belum bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Ibu pingin berhaji Uwais, tapi Uwais tidak mau mengecewakan ibunya. "Insya Allah kita akan pergi haji, wahai ibu, kita akan pergi haji." Padahal ibu tahu Uwais itu nggak punya. Yang namanya orang kalau pergi haji dari Yaman itu biasanya pakai unta. Kalau suami istri, untanya dua, satu ditunggangin suaminya, satu istrinya, dan yang lainnya ditunggangin untuk bawaannya. 4 lah, atau minimal 3 lah bawa untanya. Unta itu kan kalau sekarang mungkin sekelas Innova kali, Pak, ya, dulu, karena termasuk barang mewah. Pertanyaan saya sekarang, semua orang punya Innova kagak kira-kira semuanya? Enggak. Sekelas itulah. Tapi Uwais karena tidak mau mengecewakan ibunya, "Kita akan pergi haji. Kita akan pergi haji, Ibu. Tenang aja." Ibunya juga bingung, pergi haji mau pakai apa? Uwais giat bekerja, cari kayu bakar. Sebagiannya dipakai makan, sebagiannya ditabungin.
Tapi dia lama nabung, tapi tetap uangnya nggak kumpul-kumpul untuk beli unta, Pak. Dikumpulin uang tapi nggak kumpul untuk beli unta. Kemudian akhirnya uangnya terkumpul berapa aja, dibeliin anak sapi. Dibeliin anak sapi. Sapi pun kebeli anaknya. Ya, anak sapi kan murah, Pak. Biasanya sapi kalau baru beranak berapa kilo, Pak, biasanya masih kecil itu? Paling ada 15 kiloan lah ya. Ada nggak anak sapi? Lebih ya? Ya anak sapi lah. Taruhlah 15 kilo lah mungkin. Beliin tapi uangnya nggak cukup. Beli unta kagak cukup, bingung kadieu henteu kaditu henteu. Wes punya akal, dibeliin uang itu anak sapi. Karena dari musim dia beli anak sapi sampai musim haji ada waktu sekitar 10 bulanan lah, 8 bulanan. Beli anak sapi dibeli, kemudian ditaruh di bukit yang tinggi. Anak sapinya ditaruh di bukit, Pak. Ditaruh di bukit. Setiap hari minimal 2 kali Uwes ngasih makan anak sapi. Tapi kalau mau ngasih anak sapi makan, bukan Uwesnya bawa rumput ke atas bukit, Uwesnya naik dulu ke bukit, diambil anak sapi, digendong, dibawa ke bawah, dikasih makan di bawah, sudah kenyang anak sapi, digendong lagi, dibawa ke bukit, bolak-balik tiap hari minimal dia 1, 2, 4 kali ngegendong anak sapi, dikasih makan tiap hari digendong ke atas, mau makan nanti sore dibawa lagi, habis makan anak sapinya kenyang digendong lagi. Jadi bikin kandang anak sapinya di atas bukit. Kalau bahasa kita kan enaknya kan bawa aja rumputnya taruh di atas, ngapain sapi yang dibulak-balik digendongin, nggak ada kerjaan kayak gitu. Dari 15 kilo itu anak sapi sampai 100 kiloan lebih, Pak. 150 kiloan lebih. Nggak kerasa ternyata 8 bulan dia angkat anak sapi, gendong anak sapi, ternyata kepalan, Pak, betis keras, kaki jebrag sih nama gitu ya, dada bidang gitu, otot-ototnya ternyata nggak disangka semakin apa ya, Bapak 8 bulan nggak berhenti angkat baber, coba Pak, langsung kita jadi sterek, Kak. Walaupun nggak six pack, minimal sing pelendung gitu lah. Kalau kita kan sing pelendung bukan six pack gitu lah. Yang ada one pack kaharep we kadang-kadang teh. Bolak-balik naikin nurunin dari 15 kilo sampai 100 kilo lebih. Ternyata nggak disadari badan Uwes jadi kekar, betisnya keras, kaki jebra, kepalan, keker, ini sampai begini, kuat. 8 bulan kemudian dia jual itu anak sapi yang jadi induk sapi. Dia bilang, "Bu, ini mau masuk bulan haji, kita pergi haji. Pergi haji pakai apa? Dan naik apa, Wes?" "Tenang, Bu, naik Wes gitu." Naik Wes gimana? Digendong sama Wes. Itu saya lihat Yaman ke Mekah itu, Pak. Yaman ke Mekah di kitab Googleyah. Karena itu nggak dapat saya di kitab tafsir, saya dapat di kitab Googleyah itu, Pak. Ternyata di kitab Googleyah antara Yaman ke Mekah itu 1040 km. 1040 km. Ya, jadi saya cari di kitab tafsir itu nggak temu jarak tuh. Ya, ketemunya di kitab Googleyah. Jadi kata Ustadz Ahmad itu semua ada di Quran katanya. Sebetulnya mah. Apa tandanya? Pas'alu ahla dzikri katanya ya. In kuntum la ta'lamun. Tanya aja ke ahlinya. Berapa penduduk Indonesia, ada berapa? Tanya ke Quran. Pas'alu ahla dzikri. Ya ke ahlinya gitu loh ya. Itu Yaman dengan apa? Yaman dengan Mekah 1040 km. Digendong itu ibunya dari Yaman ke Mekah, Pak. Haji itu ngegendong ibu. Kita mah jalan sendiri aja ngos-ngosan. Ini baru ngegendong bawa beban gitu. Bolak-balik berarti 20.080 km. Kita kadang-kadang ngegendong ibu ke kamar mandi pun ogah-ogahan. Nuntun nganterin ke pasar pun malas kayaknya. Nganter belanja pun, disuruh belanja pun sama orang tua berontak mulu. Ini ngegendong dari Mekah, dari Yaman ke Mekah, balik lagi dari Mekah ke Yaman. Jadi uang hasil jual sapi dipakai bekal, dia hanya ke sana naik Uwais Al-Qarnain. Kebayang nggak? Itu yang disebut dengan wabil walidaini, membersamai, lekat.
Makanya orang kalau bakti ke orang tua itu punya karomah, Pak. Pasti punya karomah dia. Apa salah satunya? Doanya mustajabah. Doanya mustajabah. Bahkan ridho Allah yang paling konkret di dunia ini adalah ridhonya siapa? Orang tua. Karena ridho Allah itu kan abstrak, Pak. Jadi kalau ingin tahu tentang bentuk ridho Allah yang konkret, yang nyata, kelihatan mata gitu loh, ridho orang tua. Jadi kalau misalkan kita, siapa yang ditanya ulama itu, bagaimana kau mengetahui kalau Allah itu sedang tersenyum kepadamu? Kata ulama itu, aku tahu Allah sedang tersenyum kepadaku ketika orang tuaku tersenyum dengan perilakuku, dan aku tahu Allah sedang murka kepadaku ketika orang tuaku sedang murka kepadaku. Sampai begitu. Itu wabil walidain, bukan wa ilal walidain, bukan walil walidain. Itu puncaknya sampai begitu. Nah, ini yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada siapa? Putranya. Nah, ini pun harusnya jadi pelajaran bagi lembaga-lembaga pendidikan tauhidullah dan birrul walidain. Ini luar biasa di situ. Ya. Udah lewat, Pak ya? Berapa? 7 menit lagi. Ya, jadi begitu. Nah, ini yang kedua. Nah, gimana caranya Luqman ketika menyadarkan anaknya supaya dia bisa bakti? Maka Luqman sedikit menjelaskan tentang pengorbanan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dijelaskan, dialah yang mengandungmu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Berat. Coba bapak gini ya Pak Ayana, Pak, kan ibu itu kan 9 bulan ya ngandung anaknya, 9 bulan itu dilepas-lepaskan. Taruhlah misalkan dalam perut misalkan ayah 2 kilo lah misalkan. Coba kita sekarang Pak, kalau pingin tahu beratnya, latihan ikat misalkan batu di dalam perut kita, misalkan di perut kita batu 2 kilo, tong dicabut-cabut, tong dilepas-lepas selama 8 bulan ke kamar mandi, nagog, tidur apa, nempel di talian. Coba kira-kira, ayo coba kira-kira berat nggak kira-kira? Berat. Sulit nggak? Sulit. Apalagi ini di dalam perut. Dijelaskan tentang pengorbanannya begitu dahsyat dan luar biasa. Dijelaskan. Makanya kebaikan kita seperti apapun tidak bisa membayar kebaikan. Makanya hanya kepada orang tua itu ada perintah anak ihsan kepada orang tua, tapi tidak ada perintah ihsan orang tua kepada anak. Kenapa? Karena orang tua itu udah pasti ihsan kepada anaknya, tapi tidak semua anak ihsan kepada orang tuanya. Kan begitu ya. Jadi ini namanya birrul walidain ya, bakti kepada kedua orang tua. Sejarah banyak membuktikan tentang itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir sebetulnya ya, ini masih banyak. Yang ketiga ya, terakhir dalam kajian ini, konsep Luqman itu adalah, yang ketiga adalah ahamiyatul ibadah. Jadi menjelaskan tentang urgensi ibadah ya, tentang urgensi ibadah. Sampai dia mengatakan ya, bahwa ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, jadi gitu. Jadi dia mengajarkan tentang ahamiyatul ibadah. Jadi pertama tauhid, yang kedua birrul walidain, yang ketiga ahamiyatul ibadah, urgensi ibadah, pentingnya ibadah ya, pentingnya ibadah. Jadi ibadah ini amat sangat penting Pak ya. Kalau kita baca dalil-dalil tentang ibadah kan ya, satu misalkan di surat 51-56, ibadah itu adalah tujuan hidup, karena dia adalah tujuan kita diciptakan, tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan, maka ibadah itu merupakan kebutuhan primer ya, kebutuhan primer, kebutuhan fitrah manusia itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa ibadah itu kebutuhan primer. Cuma kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer itu ya, sebutkan 3 kebutuhan primer misalkan. Jawabannya apa kira-kira Pak? Sebutkan 3 kebutuhan primer. Jawabannya apa biasanya kita? Sandang, pangan, papan, SPP. Makanya kita tidak sedikit, karena kita menganggap SPP kebutuhan primer, stres kita gara-gara SPP gitu. Kan gitu kadang-kadang.
Iya, pasti kalau ditanya apa kebutuhan primer, pasti SPP gitu. Kalau ditanya dijebak, berikut ini bukan termasuk kebutuhan primer. A. Makan, B. Minum, C. Pakaian, D. Sholat. Pasti jawabannya apa? Pasti sholat jawabannya. Berikut ini bukan termasuk kebutuhan primer. A. Makan, B. Minum, C. Pakaian, D. Sholat. Jawabannya pasti apa? Pasti sholat. Karena sholat bukan kebutuhan kan kacau. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan kebutuhan primer termasuk SPP? Siapa yang menentukan itu kira-kira? Pak, kebutuhan primer itu SPP, yang menentukannya siapa? ILO kan, International Labor Organization kan, organisasi buruh organisasi buruh internasional di bawah siapa kira-kira? WHO atau PBB? PBB itu kira-kira rujukannya apa, saya tanya kira-kira? Iyalah, PBB nggak tahu kita rujukannya apakah ke Quran, apakah ke Sunnah. Teori ilmunya pakai ilmu siapa? PBB punya anak, punya apa namanya, organisasi ILO, Internasional Buruh menentukan tentang kebutuhan primer manusia, sandang, pangan, papan, perut, bawah perut, atas perut. Makanya yang dipikirin manusia itu aja dari dulu, kan itu masalahnya. Makanya banyak manusia terpenuhi sandang, terpenuhi papan, terpenuhi dengan sandang, pangan, dan papannya, tapi stres terus. Kenapa? Karena kebutuhan asasi rohaninya juga tidak terpenuhi. Itu kan bicaranya tentang masalah fisik doang. Emang kita makhluk fisik, Pak? Bukan semata-mata kita makhluk fisik. Makanya tidak sedikit dari kita semua tenaga, pikiran, waktu dihabiskan untuk memberikan kepuasan fisik, tapi kita kadang-kadang nggak punya waktu untuk memberikan kepuasan rohani kita. Makanya kalau yang namanya ngaji pasti waktu sisa, tenaga sisa, dana sisa. Itu ya, mudah-mudahan masuk surganya nggak sisa gitu loh. Mudah-mudahan kita masuk surganya tidak sisa, karena ketika di dunia untuk Allah semuanya sisa. Tenaganya sisa, waktunya sisa, dananya, pikirannya, semua untuk Allah itu biasanya apa? Sisa. Mudah-mudahan nggak dikasih surga sisa gitu kan. Nggak pinuh tas surga. Cek Allah kayak can pinuh saja. Mana yang masih sesana itu. Lu mah di dunia untuk gua juga sisa kadang-kadang. Udah sisanya aja gitu. Kan begitu masalahnya. Repot gitu itu. Karena kesalahan konsep itu begitu, Pak. Bicara tentang kebutuhan primer, padahal ibadah. Makanya di sini Luqman menjelaskan tentang ahamiyatul ibadah, urgensi ibadah. Satu, dia kebutuhan fitrah manusia. Dia tujuan kita diciptakan, Pak. Tujuan kita diciptakan. Makanya iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nggak bisa kita balik, Pak. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nggak bisa. Kenapa na'budu didahulukan, nasta'in di nomor 2 kan? Na'budu adalah tujuan, nasta'in adalah sarana untuk bisa mencapai tujuan. Saya tanya ke Bapak kalau mau ke Jakarta, Bapak kalau misalkan mau ke Ancol, saya tanya, kalau Jakarta misalkan mau ke Ancol, saya tanya, nentukan tujuan dulu atau nyari kendaraannya dulu, saya tanya. Hah? Misalkan jamaah Yasmin kata DKF, tuh kita kumpulin uang 1 juta buat sewa bis, 1 juta. Ya ditanya, emang mau kemana Pak DKM? Kumpulin dulu aja nyewa bis. Mau kemana? Nyewa bisnya dulu, tenang lah, mau kemana nih mah? Kan nggak mungkin juga ditentukan mau kemana. Kita mau ke Bandung, pakai apa? Baru kumpulin. Pakai apa? Udah pakai bis, kumpulin. Baru kita mau ngumpulin, udah jelas tujuannya. Ini dikumpulin duit mau nyewa bis, pasti mau kemana? Pokoknya kumpulkan duit tuh gitu. Kan nggak jelas kayak begitu. Orang linglung namanya. Bingung. Tujuannya dulu, baru cari sarananya. Iyyaka na'budu dulu, baru nasta'in. Begitu, Pak. Nah, yang kedua, ahamiyatul ibadah itu, Pak, urgensi ibadah untuk mempertegas eksistensi kita sebagai manusia, sebetulnya. Bahwa kita itu manusia, gitu loh.
Makanya ayatnya Al-Baqarah 21 kan yang dipanggil manusia, Pak. Khitab ibadah itu kepada ya ayyuhan nas, hei manusia, ubudu, sembahlah Tuhan kalian. Khitabnya manusia. Jadi Bapak embung ibadah heug, embung salat heug, embung puasa heug. Ustaz, gua mah enggak mau salat, enggak mau puasa heug, tapi tong ngaku manusia sia gitu loh. Allahu Akbar misalkan aja. Enggak mau sholat, tanya dulu ke diri, saya manusia bukan saya monyet kayaknya. Enggak apa-apa tuh, enggak sholat, hilang. Karena yang manusia yang suruh ibadah itu siapa? Manusia. Kalau dia tidak mau ibadah silahkan, tapi jangan ngaku dirinya manusia. Itu aja, simple kok gitu loh, simple. Makanya yang masuk neraka itu manusia yang casingnya, tapi isinya hatinya binatang. Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafil. Jadi yang masuk neraka, Pak, manusia yang casingnya doang, isinya apa? Binatang, kata ayat ini. Jadi kalau kita tidak merasa seperti binatang, insya Allah nggak bakal masuk neraka. Amin. Makanya kita kurban itu sebetulnya untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan, serakah gitu loh, mau menang sendiri kan gitu, sifat kebinatangan kita semuanya. Jadi begitu, Pak, untuk mempertegas ya eksistensi kita, keberadaan kita, bahwa kita adalah makanya kita ibadah. Kerbau makan, manusia makan. Kerbau kawin, manusia kawin. Kerbau tidur, manusia tidur. Kerbau kerja, manusia kerja. Manusia sholat, kerbau kagak sholat. Manusia ngaji, kerbau kagak ngaji. Kan gitu masalahnya. Itu aja untuk mempertegas ya kebutuhan fitrah, tujuan diciptakan, dan juga untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang tidak ya tentang kisah Luqman Al-Hakim ya yang ada di dalam Al-Quran yang dikutip oleh Abdul Karim Zaidan. Nggak ada pertanyaan, Pak ya, udah cukup ya, lewat waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.